Jadi acara ini juga akan direkam dan akan ada di YouTube Gori Galeri. Jadi kalau teman-teman yang ingin bertanya bisa chat di kolom komen di Zoom ataupun bisa langsung ketik pertanyaannya di kolom Facebook. Kita sudah ada 6 pembicara malam ini. Pertama saya akan mempersilahkan Ninyoman Sinati. Jadi tanya jawab akan dibuka setelah semua presentasi itu selesai dilakukan. Masing-masing pembicara itu mempunyai waktu 5 menit. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, Ninyoman Srinati. Oke, aku unmute ya, Nati. Oke. Jadi Ninyoman Srinati ini merupakan salah satu pendiri MENA Indonesia. Jadi Nati mengerjakan berbagai proyek etnografi di Indonesia untuk memahami keragaman manusia dengan berbagai latar belakang budaya. Nah, melalui MENA Indonesia, mereka berkolaborasi dengan disiplin ilmu lainnya, yaitu antara antropolog dengan desainer, untuk memberdayakan desa-desa tradisional di Indonesia Timur. Dimulai dari Ngada Flores, dengan membangun kapasitas sumber daya manusia dan bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya alam setempat. Oke, nanti dipersilahkan untuk membagikan presentasinya. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Home dan Gori Galeri atas kesempatannya untuk berbagi. Atas kesempatannya saya bisa berbagi tentang cerita kolaborasi kami di MENA Indonesia. Perkenalkan saya Nati. Saya mewakili teman-teman MENA Indonesia untuk sharing tentang kami berkolaborasi di Ngada Flores. MENA Indonesia itu sendiri merupakan bisnis sosial yang mana kami berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di Ngada, Flores Tengah, Nusa Tenggara Timur. Visi kami itu ingin menciptakan village empowerment atau memberdayakan desa dengan melibatkan semua orang yang ada di desa, dan misi kami adalah ingin meningkatkan kapasitas mereka. Dan cerita ini diawali pada tahun 2016, saya dengan co-founder saya, Safira, mengikuti program dari Badan Ekonomi Kreatif, IKON, yang mana program itu memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa merasakan pengalaman tinggal di desa berapa bulan, lalu berkolaborasi dengan lokal community yang ada di sana. Selama kurang lebih 4 bulan di sana, sampai akhirnya di tahun 2020 ini kami berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah diinisiasi oleh program Backcraft. Akhirnya kami selama tinggal di sana dengan pendekatan yang cukup unik karena ada keterlibatan disiplin ilmu yang berbeda, yaitu antropologi dan desain. Kami mengkombinasikan rapid etnografi yang biasa dilakukan oleh antropolog dengan design thinking yang biasa dilakukan oleh desainer. Nah, selama proses kolaborasi tersebut, kami tinggal di sana, akhirnya kami bisa memahami bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di sana. Kami bisa respect dengan local value mereka, terus akhirnya kami bisa menentukan apa potensi yang bisa kita gali bersama. Gitu. Jadi, di sana salah satunya adalah mereka memiliki tenun tradisional yang mana masih menggunakan pewarna alam. Nah, dalam slide-slide berikutnya, saya akan cerita sedikit tentang kolaborator kami, yaitu penenun, yang khususnya ada di Desa Bena, di Ngada. Pertama, ada Mama Mary. Mama Mary ini membantu kami untuk membuat tenun kecil. Nanti saya jelaskan tenun kecil seperti apa. Lalu ada Mama Ide. Mama Ide ini adalah salah satu inisiator dari Desa Tololela, yang mana dia juga menjadi ketua penenun di sana. Lalu ada Mama Mia.
Mama Mia ini salah satu inisiator di Desa Bena, dan terakhir Mama Tina. Mama Tina ini yang paling semangat untuk menyebarkan pengetahuan ke penenun yang lainnya. Nah, apa sebenarnya yang kami lakukan di sana? Ada 3 aktivitas utama yang kami lakukan. Pertama, insight, itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mengkombinasikan rapid ethnography dengan design thinking, yang mana kami mencoba untuk tetap mempertahankan tradisi yang mereka punya dengan meng-create suatu inovasi, yaitu inovasi sosial. Lalu yang kedua ada collaborate. Kami berusaha untuk melibatkan semua orang yang ada di desa. Lalu kami juga menciptakan workshop series, di mana di sana ada community development untuk mama-mama yang ada di sana maupun masyarakat yang ada di Desa Bena. Lalu yang terakhir ada commerce. Commerce itu adalah kami setelah membuat produk, kami coba untuk membukakan aksesnya. Jadi dari hulu sampai hilir, kami coba lakukan apa yang bisa dilakukan bersama dengan mereka. Nah, di sini di dalam gambar yang tadi saya sudah sampaikan bahwa di sana awalnya produk tenun itu ukuran besar. Kami membuat responsible lifestyle product, yaitu produk yang bertanggung jawab terhadap produk. Jadi produknya si tenun itu tidak dipotong, jadi kami modifikasi dengan buat ukuran yang lebih kecil. Lalu kami juga bertanggung jawab kepada alam karena menggunakan warna alam dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana. Lalu kami juga bertanggung jawab pada budaya. Jadi kita tidak mengubah tradisi menenun tradisional mereka. Dan ini sampai sekarang kami juga masih berkomunikasi dengan mereka. Akhirnya dari yang awalnya cuma penenun perempuan, kami sudah punya lokal partner koordinator, yaitu pemuda desa di sana, yang bisa membuat organisasi kelompok tenun baru di sana. Akhirnya kami berkoordinasi dengan Fansi ini yang ada di bawah. Ini pemuda desa yang kami sampai sekarang masih intens komunikasi. Ceritanya seperti itu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang MENA Indonesia, silakan follow IG kami di MENA Indonesia. Terima kasih. Oke, makasih banyak Nati. Lanjut lagi. Ini waktunya memang ada beberapa detik, tapi sudah selesai duluan. Kita lanjut ke Okta Kristi. Oke, baik, aku unmute dulu ya. Jam. Sebentar, Kak Ocha mana ya? Oh, ini malah senja. Oke, silakan Kak Ocha, bisa mulai presentasi. Halo, salam kenal buat semuanya. Gue Ocha, base-nya di Jakarta. Kali ini gue mau menceritakan proyek dari tahun 2014, itu judulnya Seventeen. Seventeen, mungkin akan sharing ya. Ini sebenarnya lebih ke masa transisi dengan menilai dari foto potret di saat dari ruang privasi mereka sih. Dari ruang privasi, karena ruang paling privasi itu adalah lebih menyatakan dirinya sendiri, dan ini dia. Nah, ini mulai mengerjakan potretnya di beberapa kota, salah satunya di Sorong, Papua. Sorong itu berarti laut yang dalam dan bergelombang. Jadi sebenarnya 17 ini lebih bercerita tentang di mana masa transisi yang tergerus dengan selalu diberi informasi dari luar, dari media yang sekarang lagi online, itu istilahnya media, entah itu media online, entah itu televisi. Dengan adanya teknologi, akhirnya banyak budaya-budaya itu yang masuk, mempengaruhi masa remaja yang di saat labil untuk mencari jati diri, sehingga yang paling utama budaya mereka sendiri itu tidak terlihat dalam diri mereka masing-masing. Nah, kali ini aku sharing, mungkin ada 6 orang yang mewakili. Ini salah satunya adalah Freddy. Freddy ini di Pulau Dom. Ini anak SMA, aku ngejar dia. Pas ke Sorong, itu aku ketemu sama dia, terus nanya-nanya, ternyata dia suka rapper. Kenalan, ngedeketin sampai bisa masuk kamarnya untuk motret. Nah, disinilah kelabilan mereka itu
posisi labil ini dalam artian masih mencari pencarian jati diri adalah masih ada sisi anak-anaknya dengan si Teletubbies, dan dia ingin jadi rapper. Dia senang sama rapper. Waktu itu lagi ngetren adalah PDD gitu kan. Walaupun sebenarnya buat dia menggambarkannya dengan jaketnya yang ternyata lebih menggambarkan Papua, bendera Papua. Terus selanjutnya ini adalah wait. Oke, ini Naomi. Naomi dia suka sepak bola, tapi dia juga suka Korea. Jadi kenapa ada poster Korea di situ? Jadi masih kelabilan itu kelihatan. Selanjutnya ini Nugraha. Anak sana pengen banget jadi rapper, jadi di kamarnya kosong banget. Tapi masih kelihatan dengan gayanya dia. Terus ini Macy. Dia pengen banget jadi kayak Syahrini. Dia sangat terinfluence dengan Syahrini, kelihatan banget dari sepatu-sepatu yang koleksinya dia. Tapi dia masih ada sisi anak-anaknya, masih ada Barbie. Jadi masih rancu dia mau jadi apa, tapi tidak ada budaya untuk Papua itu sendiri, nggak ada sih di kamar mereka masing-masing. Sergio suka banget sama olahraga, sampai ada spraynya sepak bola. Tapi dia juga pengen dia ngefans banget sama PDD. Ya, jadi beginilah. Gaya-gaya mereka selalu gaya-gaya apa yang ada yang menjadi influence mereka, tapi tidak dari budaya itu sendiri. Kemudian Trisha ngefans banget sama Rihanna. Jadi gayanya tetap agak-agak ke pop barat, tapi masih ada anak-anaknya, dan dia juga masih galau karena dia suka Syahrini juga dengan tasnya. Jadi kegalauan itu terlihat dari ruang privasi mereka masing-masing. Dan di sini kegalauan itu tidak ketika mereka mencari jati dirinya mereka, tidak ada satupun karakter dari kota mereka itu ada di kamar mereka gitu. Terima kasih. Oke, masih ada waktu Kak Ocha? Ada lagi yang mau dibicarakan? Mungkin lebih ke kenapa sih kok kayaknya kalau yang tadi ceritanya lebih ini kenapa? Apakah ini negatif? Enggak sih, sebenarnya lebih mengingatkan bahwa tujuan utama dari Project 17 ini adalah sebenarnya mau bercerita tentang monoculture, yang akhirnya kita semua akan menjadi satu culture yang sama kalau kita melupakan budaya kita sendiri. Karena daerah yang saya foto selain di sini ada juga Jakarta, itu karakter kamarnya hampir sama gitu. Lebih ke idola mereka yang berdasarkan influence. Jadi kamarnya benar-benar dia berekspresi dengan idola masing-masing, okay, tapi tidak dalam budaya Indonesia. Terima kasih. Thank you, Kak Ocha. Oke. Jadi memang dalam proyek 17 ini Okta Krisi mengajak kita untuk mengintip pola pikir remaja atau kesukaan mereka gitu melalui kamar mereka. Dan memang pengaruh budaya dari media teknologi itu membentuk jati diri mereka yang mungkin terlihat jauh dari kota asal mereka bertumbuh. Oke, terima kasih Mbak Ocha. Lalu selanjutnya kita ke Setio Manggala Utama. Setio Manggala Utama, jadi pertemuan Setio dengan Dompu, sebuah daerah di Pulau Sumbawa ini melahirkan buku foto yang diberi judul Dana Dompu, yang merangkum keindahan alam dan tradisi perubahan dunia yang disebabkan oleh letusan Gunung Tambora serta kelincahan joki anak kala memacu kuda di arena Pacoa Jara. Oke, Setio Manggala Utama, saya unmute ya. Halo. Oke. Halo.
Oke, kedenger ya? kedengeran. Oke, Oke. silakan. Oke, langsung aja. Waktunya nggak banyak, cuman saya lebih banyak ngasih lihat gambar aja kali ya. Jadi ini sebenarnya materi ini saya ambil dari buku saya yang judulnya Dana Dompu yang arti Tanah Dompu. Nah, langsung share. Oke, jadi ini cover bukunya Dana Dompu. Jadi Dompu itu sebuah daerah di Pulau Sumbawa, di mana letak Dompu. Nah, letak Dompu itu ada di Pulau Sumbawa. Persisnya itu ada di tengah-tengah Pulau Sumbawa, di antara di Pulau Bali, Lombok, dan juga Pulau Flores. Nah, sebenarnya ada apa aja sih di Dompu selain dari Gunung Tambora atau Pacu Ajara? Ada beragam hal, cuman ini gambaran umum yang bisa ditemukan di Dompu. Di belakang ini dia itu dipenuhi dengan savana dan banyak sapi yang dilepas liarkan di sana, dan juga ada Gunung Tambora di belakangnya. Nah, pertama ini ada Gunung Tambora. Gunung Tambora ini dia adalah sebuah gunung yang punya luas kawahnya itu 7 km dengan kedalaman 1,2 km. Nah, Tambora ini merupakan gunung dengan letusan terbesar sepanjang peradaban modern. Dia tuh melululantahkan 3 kerajaan yang ada di Pulau Sumbawa, yaitu Pekat, Sanggar, dan Tambora. Dan dia sendiri itu pada tahun 1815 dia meletus. Itu dia itu menyebabkan perubahan iklim yang dikenal dengan the year without summer yang ada di Eropa pada tahun 1816. Jadi tahun 1816 di Eropa itu nggak ada musim panas sama sekali. Jadi ada krisis pangan, terus kemudian ada kematian, terus ada hujan salju di tengah musim panas dan lain-lain, yang pada akhirnya dia juga membuat kekalahan Napoleon, terus menginspirasi penulis namanya Mary Shelley untuk membuat judul novel judul Frankenstein, dan mendorong penciptaan sepeda karena banyak kuda yang mati. Dan juga di Asia sendiri dia membuat Cina itu kemudian menanam tanaman yang namanya opium dikarenakan ada krisis pangan gitu. Dan juga kalau di Amerika sendiri dikenal dengan 18 Frozen into Death. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut terkait dengan itu. Terus kemudian yang menariknya di Gunung Tambora itu dia dipenuhi dengan savana, dan untuk mendaki Gunung Tambora itu bisa menggunakan dengan hardtop. Selain juga ada pendakian yang menggunakan jalan kaki. Nah, terus ini adalah jadi kalau malam itu di Tambora itu kurang lebih kayak gini, siluetnya panjang sekali, nggak kayak gunung biasanya, lebih kayak berbukit-bukit. Nah, terus kemudian selain itu di sana juga ada savana Doruchanga, itu benar-benar kayak Afrika, jadi dia benar-benar luas. Nah, jadi yang menariknya di savana ini itu dipenuhi oleh material vulkanis hasil letusan dari Gunung Tambora yang berada di sebelahnya. Nah, selain itu savana ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk melepas liarkan hewan ternak seperti kebau, kuda, dan juga sapi dengan sistem bagi hasil antara pemilik dan penjaga. Nah, ini kemudian ini gambaran savana Doruchanga di tengah menariknya di Pulau Satonda ini adalah dia di tengah pulaunya itu ada danau. Danaunya ini airnya lebih asin dibandingkan sekitar lautnya. Nah, karena itu di dalamnya itu ada nama organisme namanya stromatolith. Stromatolith ini hanya bisa ditemukan di 4,5 miliar tahun yang lalu. Ini adalah organisme purba gitu, dan hanya 5 titik di dunia bisa ditemukan stromatolith ini. Jadi dia hanya bisa ditemukan 4,5 miliar tahun yang lalu. Proses pembentukannya itu kurang lebih memakan waktu 2000 tahun di sini. Nah, kemudian di sana sendiri itu di Pulau Satonda sendiri itu adalah tempat kelelawar tinggal gitu. Dan dia kemudian ini kelelawarnya besar-besar, ini setengah badan manusia biasa, dan dia itu melintas selat untuk bisa mencari makan. Terus kemudian ini gambar dari Satonda. Di sana juga ada Lake. Lake ini yang spesial ya, Lake adalah di pantai berombak kidal. Sangat jarang pantai dengan ombak kidal di Indonesia. Jadi pantai itu bergeraknya ke arah kiri gitu. Dan dia salah satu spot terkenal di santero dunia. Ini kurang lebih ombaknya ketika lagi tidak musim baik ya, tapi itu sangat tinggi, kurang lebih 3 meter. Nah, di poin ombak ini dia tuh bisa pecah ke kanan dan juga ke kiri.
Ini kurang lebih gambaran mengenai nah terus kemudian juga ini tempat bermain anak-anak juga. Nah selain itu ada pacu ajara. Pacu ajara ini pacuan kuda tapi jokinya anak-anak gitu. Jadi ini setiap minggu nih ada latihan tandingnya. Terus ini gambaran mereka ketika lagi latih tanding dan juga seperti pacuan pada umumnya gitu. Jadi pas lagi tanding pun mereka tuh benar-benar berkompetisi gitu. Ini Oke, gambar Seth, waktunya anak-anaknya. udah habis. Oke, sip. Itu dulu aja paling. Thank Oke, thank you you. banget. Ya, Thank you. oke. Jadi Dana Dompu ini juga diterbitkan Guari Galeri, yang mana sekarang stoknya udah habis ya, Seth. Ya mungkin nanti kalau teman-teman mau pesan nanti kita akan infokan juga di sosial media Guari Galeri. Thank you banget Setio Manggala Utama. Oke, thank you Karen. Kita lanjut aja ke Simon Onggo. Jadi Simon Onggo, Mas Onggo ini akan mempresentasikan soal Humbah Ilulu. Jadi selama Mas Onggo bekerja di Taman Nasional Matalawa, ia juga turut melestarikan realitas kehidupan di Tanah Merapu, yang mana dalam buku Humbah Ilulu ia padukan foto-fotonya dengan puisi Umbu Landu Paranggi dalam yang dikemas dalam bukunya yang berjudul Humbah Ilulu. Oke. Mas Simon Onggo, saya unmute. Halo, ya. Oke, Mbak Karen. Oke, dipersilahkan Mas Onggo. Ya. Selamat malam semuanya. Ini saya coba share screen dulu. Udah terlihat ya, Mbak? Oke. Sebentar. Ya, Mbak Ilu, ini buku saya. Hasil dari kelas buku foto dari Guari Galeri juga. Ini saya buat setelah saya pindah dari Sumba. Sebelumnya saya bekerja di Taman Nasional Lewangi Wanggameti di Sumba Timur. Di sana ada kawasan konservasi berupa Taman Nasional. Saya sehari-hari lebih sering di hutan untuk mengikuti melakukan monitoring patroli satwa-satwa. Karena yang di sana yang endemik adalah jenis-jenis burung. Dan Humbah Ilulu ini sebenarnya bisa diartikan Sumba banget. Jadi sebenarnya Humbah Ilulu ini adalah suatu komunitas yang isinya anak-anak muda yang mereka sedikit prihatin dengan budaya mereka yang semakin dilupakan sama generasi. Maka beberapa kali komunitas ini menggelar pameran untuk melihat kembali tradisi-tradisi mereka. Buku ini saya coba padukan dengan puisinya Umbu Landu Paranggi, penyair ya legendaris lah, Presiden Malioboro, sekarang tinggal di Denpasar, belum pernah kembali lagi ke Sumba. Saya memuat puisinya atas seizin anaknya, Umbu. Anaknya bernama Umbu Wulang. Kebetulan Umbu Wulang juga memberikan pengantar di buku saya. Sumba juga tidak jauh dengan tradisi ya. Ada rumahnya, kemudian ada batu-batu kuburnya,
dengan landscape yang sangat khas perbukitan. Dan ini rumah-rumah adat mereka memilih membuat rumah di atas bukit berkelompok. Foto yang kiri ini rumah adat di Sumba Timur, sementara yang sebelah kanan ini adalah di Sumba Barat. Yang sebelah kanan ini sekarang udah terbakar karena ada beberapa konflik lah di tempat mereka, sehingga sempat terjadi kebakaran. Yang cukup membedakan antara Sumba Timur dan Sumba Barat adalah memang bisa dilihat dari model-model rumah yang tradisional. Sumba Barat masih terlihat cukup banyak menggunakan atap alang-alang, sementara untuk di Sumba Timur sudah mulai berkurang. Nah, ini Kampung Tarung yang ada di Sumba Barat berada di ketinggian di atas bukit, sementara kotanya ada di bawah, dikelilingi kota yang dibangun di atas dataran sawah di lahan-lahan yang cukup produktif. Sayangnya kampung ini udah terbakar sih. Tapi masih ada beberapa kampung semacam ini di Sumba Barat. Nah, di Sumba juga tidak lepas dari tenun. Oh, iya. Tunggu, Udah ya, Mbak? ini sudah selesai. Ya, Oke. terima kasih untuk presentasinya. Ya. Ya, jadi memang Humba Ilulu ini juga salah satu terbitan Gori Galeri waktu Mas Unggo mengikuti kelas buku foto Gori Galeri angkatan kedua ya Mas ya. Itu tahun 2017, 2018 ya. Ya. Sekitar tahun segitu. Oke. Terima kasih Mas Unggo. Selanjutnya kita akan ke Thomas Aso. Kakak Thomas, di manakah dirimu? Kak Thomas Aso, oke, sepertinya belum ada di ruangan. Mungkin kita bisa lanjut dulu ke Daeng Yusuf Wahil. Saya unmute ya. Daeng. Oke, jadi Yusuf Wahil, sebentar. Oke, jadi memang akan mempresentasikan tentang Pasauk Wai, yaitu perempuan tangguh dari Tinambung. Kalau dalam bahasa Mandar, Pasauk itu berarti penimba dan Wai bermakna air. Jadi karya foto ini merupakan mengcapture kegiatan menimba air yang biasa dilakukan oleh para perempuan dengan menempuh jarak yang cukup jauh di saat orang-orang masih terlelap tidur. Oke, dan Yusuf dipersilakan untuk mempresentasikan karya fotonya. Ya, terima kasih Mbak Karen dan Bu Eri Galeri atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan karya saya tentang Sungai Mandar. Sudah muncul ya Mbak? Halo? Sudah. Ya sudah. Oh. Tapi belum kebuka filenya. Oh. Tunggu. Udah Mbak? Belum. Oh. Udah Mbak? Halo? Sudah, ya. Ya. Cerita
ini singkat tentang aktivitas perempuan yang ada di Sulawesi Barat, khususnya di Kecamatan Tinambung, di mana para ibu-ibu setiap harinya beraktivitas itu mengambil air di Sungai Mandar. Mereka berjalan kaki itu hingga 4-5 kiloan menuju bantaran sungai untuk mengambil air bersih. Mereka mengambil untuk kebutuhan satu kecamatan yang ada di sana. Air yang keluar lagi tadi fotonya. Oh, keluar lagi, Mbak. Boleh di-share lagi ya? Oh, sorry. Udah, Mbak? Ya, sudah. Keluar lagi. Sorry, ya. Ya, ini aktivitas ini dilakukan setiap subuh. Ibu-ibu inilah yang rela ke sungai tiap harinya untuk mengambil air. Dan saya perlihatkan beberapa foto bagaimana cara mereka mengambil air ketika menyaring air. Mereka sambil menyanyikan bahwa ada kepercayaan di orang Mandar itu mengonsumsi air bersih di sana, air sungai itu menjadi obat. Makanya hampir semua masyarakat sana lebih memilih air sungai Mandar dibanding sungai air galon, karena air sumur yang ada di sana terasa payau. Jadi sumur fungsinya hanya untuk kebutuhan MCK. Untuk dikonsumsi itu memasak apa semua berasal dari sungai ini. Dan sejarah nama Mandar juga itu berasal dari sungai ini, dan makanya ketertarikan saya menggarap isu tentang ini itu perjuangan seorang perempuan, terus isu lingkungan. Di sini tantangannya sebagai yang sangat besar, apalagi sungai ini sudah tercemar juga dan masyarakatnya masih mengkonsumsi air dari sini. Data statistik itu di 2018 sungai ini tercemar berat. Ada 2 di Sulawesi Barat. Sungai yang sangat tercemar berat itu di Kabupaten Polman dan Sungai Lariang yang ada di Mamuju Utara. Aktivitas mereka itu jalan kaki berkilo-kilo, setelah airnya terisi penuh, mereka berenang. Ketika dangkal, mereka jalan kaki, dan seperti yang nampak di foto ini, beginilah aktivitas mereka setiap harinya. Dan per jerigen ini mereka jual Rp500. Pagi mereka mengambil, terus setelah sholat asar ataupun duhur, mereka mulai keliling kampung untuk mengantarkan ke langganannya masing-masing. PDAM yang ada di sana itu tidak berfungsi baik. Kadang baik seminggu, rusaknya lama. Makanya ini semacam belalai pipa yang ke sungai itu untuk kebutuhan MCK, tapi untuk kebutuhan minum mereka menyaring dari sungai ini, dari sungai tadi. Ini ibu-ibu setiap sorenya mereka mengantar air ke langganannya. Bahkan ada tidak dimasak, airnya langsung dikonsumsi. Ini di salah satu warung, dan sempat saya tanyakan terkait kenapa mereka langsung mengkonsumsi, bahwa kepercayaan mereka ketika minum air sungai Mandar itu seperti obat dan lebih rasanya lebih bagus dibanding air galon yang ada di sana. Saya pun sempat mencobanya karena ditawari sama masyarakat yang di sana, dan saya harus mencoba untuk bisa menceritakan apa yang saya foto di sana. Proyek ini saya mulai sejak tahun 2017, dan sebenarnya proyek ini masih berlanjut, long time project. Tahun ini saya tidak sempat mengikuti aktivitas mereka karena pandemi. Ini aktivitas
sehari-hari mereka. Ini mereka kadang sampai malam untuk mengantarkan air minum ini ke rumah-rumah warga. Dan ada kejadian di sana, warga yang sempat sakit dirujuk ke Makassar itu minta dikirimi air dari Sungai Mandar ini untuk dikonsumsi di rumah sakit. Ini prosesnya, dia gali lubang, menunggu air jernih dan itu langsung dimasukkan jerigen. Dan saat mereka menyaring, dia menyanyikan lagu berbahasa Mandar itu, mungkin seperti ini petikannya. Pesawo pota petamo randang, artinya keluarlah keruh, masuklah yang jernih. Dan ini sampai ratusan jerigen setiap harinya dibawa si ibu-ibu ini. Mereka menyeberang dan ini kondisinya. Suaminya karena di Mandar itu utusnya di Sulbar banyak pelaut, jadi mereka ke laut, istrinya yang ambil air. Ya, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih banyak untuk presentasinya. Nah, teman-teman bisa yang mau tanya bisa langsung ditulis aja di kolom chat, ataupun mungkin bisa angkat tangan untuk bisa berbicara langsung. Nanti saya akan membuka suara teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja diketik atau bisa mengangkat tangan. Oke, saya baru dapat kabar dari Thomas kalau mungkin ada jaringan internetnya terganggu, jadi belum bisa join dulu dan belum bisa presentasi dulu malam ini, mungkin di lain waktu. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis. Nah, mungkin bisa ke Nati dulu, ada pertanyaan. Nah, apakah ketika menjalankan MENA Indonesia ini memang fokusnya hanya pada perempuan saja, atau juga melibatkan para lelaki setempat? Oke, Nati, oke, aku sudah unmute. Oke, makasih banyak pertanyaannya. Sebenarnya diawali memang kita kolaborasinya dengan mama-mama penenun, karena memang awalnya potensi yang dikembangkan itu adalah tenun ikat warna alam itu. Tapi sekarang sejak 2018 sampai 2020 ini kami mencoba untuk fokus pada visi kami yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi kita ingin melibatkan semua orang yang ada di desa. Jadi pada saat mama-mama ini sharing pengetahuan mereka tentang inovasi tenun yang kecil itu, akhirnya ada bapak-bapak juga yang tertarik untuk membuat gelang anyam. Jadi ada bapak-bapak yang terlibat. Lalu terakhir kami akhirnya mempunyai satu lokal partner koordinator, yaitu pemuda desa. Jadi memang dia pekerjaannya sebagai guru, masih muda juga, usia 25 tahun, dan itu menjadi koordinator kami untuk berkomunikasi dengan mama-mama, karena kami masih jarak jauh untuk kolaborasinya, gitu. Jadi semua orang sudah mulai dilibatkan, jadi tidak hanya perempuan saja. Oke, lalu untuk pemilihan materi dan para pekerjanya itu sejauh mana MENA Indonesia terlibat? Pemilihan apa, maaf? Material bahan, lalu para mama-mama yang MENA Indonesia pilih. Oh, oke. Untuk proses penenunan dari mulai pemilihan material alam untuk warna alamnya itu memang mereka sendiri yang memilih. Jadi kami tidak ada mengintervensi warna alam yang mereka pilih dan juga tidak mengintervensi motif yang mereka buat. Kita hanya melakukan inovasi di ukurannya saja gitu. Jadi mulai dari mereka memilih bahan untuk warna alam sampai tenun selesai itu semua dari mama-mama. Oke, siap. Terima kasih Nati. Dari Mas Gram dari Home Bookstore, apakah ada pertanyaan untuk Nati? Ya, pertama-tama, halo teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara 5x6 ini, Mbak Nati. Hai, dan Mas. teman-teman ya mewakili MENA Indonesia ya. Terakhir kita ketemu di ini Mbak ya, di apa? Di M-Block ya. Ya. Benar ya. Foto sama bareng sama almarhum Glenn ya. Yes, itu yang terakhir ketemu kita. Ya, semoga spiritnya
Mas Glenn bisa terus dilanjutkan oleh teman-teman semua di sini ya. Harapannya semoga bisa terus dijaga dan dilestarikan gitu. Oke, pertanyaan buat Mbak Nati sama tim MENA. Kan saya udah sempat lihat ya beberapa produknya dari MENA kan. Narasinya juga cukup cukup menarik dan untuk yang sekarang atau kan sekarang kan kondisi sekarang lagi seperti ini nih, pandemi nih. Nah, ada strategi apa nggak yang coba MENA lakukan, maksudnya dalam dalam menyiasati kondisi yang saat ini gitu, untuk meneruskan visi-visinya MENA gitu, atau mungkin punya plan-plan yang mungkin bisa di-sharing ke kita, kira-kira apa atau seperti apa gitu. Oke. Makasih Mas Graham pertanyaannya. Jadi selama pandemi ini sebenarnya kami sebelum pandemi kami sudah melakukan produksi untuk gelang badge baru. Juga sudah di-launching, tapi akhirnya kami juga merespon kondisi pandemi ini dengan membuat donasi kesehatan untuk COVID. Tapi selain itu juga setelah hasil riset dan kami koordinasi juga dengan orang-orang di sana, akhirnya kami menemukan suatu fakta bahwa di NTT itu justru angka yang tinggi untuk kasus demam berdarah, bukan COVID. Jadi akhirnya kami, karena merespon adanya COVID dan ada kebutuhan masker, dan hasil penjualan masker 30%-nya kami donasikan untuk serbuk ABATE. Oh, sih. Yang kami kirimkan ke Ngada gitu. Jadi salah satu produk baru yang kami buat adalah masker tenun untuk merespon COVID, dan sisa penjualannya untuk 30%-nya untuk donasi kesehatan DBD. Gitu. Jadi karena kemarin antusiasme masker lumayan banyak, padahal kami hanya memanfaatkan perca tenun. Jadi kami tidak ada memotong tenun sama sekali untuk yang masker pertama gitu. Jadi kami memanfaatkan perca tenun. Jadi semua barang material sisa ternyata antusiasme cukup tinggi gitu. Jadi kami mencoba untuk membuat masker batch 2 dan akan kami promosikan di hari Kamis ini. Oke. Gitu. Jadi kami ingin di sana, karena kan desa adatnya ditutup untuk pariwisata kan. Jadi kita coba untuk tetap agar lokal ekonomi di desa itu tetap jalan gitu. Jadi kita mencoba untuk sharing profit dengan mama-mama untuk bahan utama dari masker tenun gitu sih Mas. Oke, terus mungkin pertanyaan tambahan, apakah ada kolektifan? Maksudnya kan kalau tidak salah saya sempat lihat kemarin, contoh aja ada Duanyam sama Nucalale dan sebagainya berkolektif ya, Timur itu. Nah, dari MENA sendiri, apakah ada campaign serupa yang kolektif dengan teman-teman dari brand-brand dari Timur atau? Sejauh ini kami belum ada. Jadi masih dari MENA sendiri ya berarti ya? Iya, masih dari MENA sendiri. Tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk bisa kolaborasi dengan yang lain. Itu aja sih yang mau saya tanyain. Tapi pokoknya tetap semangat dan tetap menginspirasi teman-teman juga semua. Oke, thank you Mas. Thank you. Oke, thank you Nati. Selanjutnya untuk Okta Kristi. Oke, tadi kan terlihat bahwa karya satunya itu memperlihatkan kesukaan mereka akan penyanyi yang terlihat dari penampilan atau isi kamarnya para remaja ini. Tapi bagaimana dengan cita-cita mereka? Apakah mereka juga akan bercita-cita menjadi penyanyi atau bagaimana cita-cita mereka sendiri? Okta Kristi, aku unmute ya. Udah kedengeran belum? Oke. Kalau kemarin sih waktu ke sana sih lebih menanyakan mereka mau jadi apa. Pasti cita-citanya pada umumnya adalah jadi orang sukses atau dokter, dan ya masih yang lebih sering kita dengar ada yang pengen jadi polisi. Jadi belum menemukan masih lebih umum sih gitu. Kemudian mereka emang lebih sering dengerin kayak selama perjalanan ngedeketin gitu, mereka lebih senang kayak ketika ditanya, lu kenapa suka
siapa namanya, Rihanna gitu, misalnya si Trisha, oh iya, nih keren dari gayanya, mirip tuh, dan istilahnya. Jadi mereka lebih kayak bagaimana ini bisa hampir sama dan mereka begitu. Jadi ketika saya tanya, kok tahu tidak artis atau mungkin selebriti yang dari aku punya daerah sini di Sorong siapakah yang terkenal? Ah di Sorong mah siapa? Yang sudah meninggal tuh Edo Kondologit, itu siapa? Jadi lebih kayaknya lebih keren kalau misalnya mengenal artis-artis luar ya daripada dari dalam sendiri. Gitu sih. Oke. Dari Mas Gram ada pertanyaan kah? Oke. Halo Mbak, saya manggilnya Mbak Nirmala ya? Ocha aja. Mbak Ocha ya. Maaf tadi saya agak telat masuknya. Tadi tapi saya sempat lihat sedikit ininya apa yang disampaikan tadi yang foto di kamar itu ya Mbak ya? Iya. Nah itu menurut saya sih menarik ya. Kalau dari saya sih ngeliatnya dari seperti menampilkan sisi simbolik dari karakter si figur itu. Kalau saya lihat ya, gitu. Dari pengfigurannya seperti itu. Terus itu ada metode-metode tertentu kah yang digunakan oleh Mbak Ocha dalam mengambil capture itu atau memang natural aja gitu, spontan gitu maksudnya? Saya pas pendekatan ke mereka itu emang spontan karena saya datang di Papua waktunya tidak lama, kemudian random mencari orang yang usianya 17 tahun, itu saya selalu datang ke beberapa sekolah karena kebetulan dulu saya besarnya di Sorong, jadi saya tahu lokasi-lokasi. Mana nih yang banyak anak umur 17 tahun, samperin, jadi ngelihat ada yang baru keluar dari sekolah, random nanya, umurmu berapa? Kakak siapa? Tidak, kok cantik sekali, jadi kupu umur berapa? Baru nanti dia kayak, ya udah pendekatan itu bisa, ya udah hari itu ngikutin dia sambil ngobrol, sambil pulang ke rumahnya, sampai boleh masuk ke kamarnya. Jadi emang pendekatannya spontan di hari itu juga. Terus kemudian ya ceritakan semuanya, mau bikin apa, terus dianya mau difoto, ya udah. Dan saya selalu menyertakan model rilis dari mereka, contohnya seperti ini adalah ini itu kayak nama, jadi kayak model rilis dari mereka, nama, umur, tempat tanggal lahir, sama lokasi, dan izin untuk dipublikasikan. Jadi semuanya sudah diceritakan di awal gitu. Dan setelah difoto pun mereka mau tanda tangan untuk boleh dipublikasi atau enggak gitu. Jadi semuanya metodenya sih spontan. Spontan. Terus dari hasil yang sudah Mbak Ocha ambil, apakah mereka sudah melihat hasilnya? Oh udah, aku udah kasih sih. Terus apa yang pengen saya tanya, apa tanggapan mereka atau respon mereka terhadap karya itu? Ya ada yang beberapa yang kayak, foto bagus ya, tapi ketika saya cerita, iya aku bagus, tapi aku tidak ada, aku bicara Sorong. Ya paling cuma garuk-garuk, kayak ya iya kayak gitu. Jadi ya mungkin ada sedikit sentilan sedikit, cuma ke depannya akhirnya mereka mau berubah atau tidak itu adalah keputusan dari mereka, tapi setidaknya dari foto ini mereka bisa, oh iya saya begini gitu. Oke, terus kalau Mbak Ocha sendiri melihat, kalau tadi bilangnya spontan ya Mbak ya. Nah, kira-kira konsep seperti ini sering dilakukan oleh mungkin para teman-teman lain kah, atau Mbak Ocha sebelumnya pernah melihat seperti itu, maka konsep-konsep seperti itu atau bagaimana? Atau terinspirasi dari siapa referensinya gitu? Terinspirasi sebenarnya konsep kayak gitu dulunya berawal dari tahun 2014 itu kan ada namanya York, dia bikin workshop kota di Galeri Antara. Nah di situ itu yang pertama kali saya bikin untuk bulan Januari tahun 2014 itu saya bikin untuk kota Jakarta. Jadi bikin konsep itu kota Jakarta. Setelah sharing, oh ternyata potretnya nggak ngomongin simbol-simbol dari keraguan, kelabilan. Itu kelihatan, ya udah itu aku teruskan dengan nggak cuma Jakarta aja, tapi
gimana di Sorong sebagai salah satu pintunya Papua gitu kan, mewakili Indonesia Barat, Indonesia Timur. Jadi Timur dan Barat ada perwakilannya, kemudian kita sandingkan ternyata sama aja gitu. Konteksnya memang semua lagi galau untuk jati dirinya dengan ekspresi di kamar itu, dengan simbol-simbol itu. Gitu. Jadi ada benang merah yang Mbak tangkap ya dari dua perbedaan antara Barat dan Timur itu berarti ya? Iya, dan benang merahnya dua-duanya itu adalah ketika generasi kita terlalu tergiur terpesona dengan budaya Barat, yang akan terjadi mungkin nanti adalah monoculture karena dua-duanya tidak menunjukkan karakter dari budaya masing-masing. Betul. Oke, itu sih menurut saya cukup membaca. Terima kasih sudah menyampaikan karyanya menarik. Semoga bisa terus berkarya dengan karakternya, dengan karakternya Mbak Ocha, dengan gayanya Mbak Ocha. Terima kasih. Thank you. Oke, thank you Kak Ocha. Sekarang kita lanjut ke Setio Manggala. Oke, sudah saya unmute ya, Seth. Nah, pertanyaannya adalah, untuk Dana Domput sendiri ini, selain pernah didiskusikan di Gori Galeri, pernah dipamerkan di mana saja, dan diskusikan di mana saja, dan bagaimana pengalaman kamu ketika membuat foto ini dan mempublikasikannya? Oke, jadi aku jawab kedengeran ya, Karen ya? Oke, jadi emang awalnya pertemuan saya dengan Dompu itu diawali melalui program yang sama yang dialami oleh Mbok Nati, Sri Nati, yaitu melalui Ikon Backcraft. Nah, memang tugas utama kami itu didatangkan sebagai tim dari Jakarta, dari Backcraft, itu untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif gitu. Nah, dengan penciptaan produk di sana, saya memiliki andil sebagai fotografer. Nah, sebenarnya emang tugas pokok saya itu adalah memotret pekerjaan tim. Namun saya melihat keindahan alam dari Dompu dan juga ternyata di belakang dari situ, keindahan alam itu dan juga tradisinya itu punya cerita yang bagi saya tuh luar biasa. Dan yang paling mengenaskannya, misal ketika saya bertanya tentang Tambora kepada masyarakat sekitar, apa sih kemudian letusan Tambora itu menyebabkan apa sih terhadap dunia gitu? Mereka bilang terjadi ada kesalahan pengetahuan gitu. Mereka bilang bahwa letusan Tamboran itu mempengaruhi Hiroshima Nagasaki di Perang Dunia Kedua, dan itu salah gitu. Sementara letusan Tambora sendiri itu sebenarnya sudah diketahui oleh masyarakat dunia, tapi sangat minim diketahui oleh masyarakat Indonesia. Terutama yang menjadi ironis sendiri adalah masyarakat setempat tuh nggak mengetahui terkait dengan hal itu. Berangkat dari hal yang ironis tersebut, akhirnya kemudian saya membagi pecah tugas saya, yaitu saya memotret pekerjaan tim, tapi saya mencuri-curi waktu juga untuk memotret keindahan alam dan juga tradisi yang ada di Dompu. Kurang lebih demikian. Nah, kemudian memang akhir programnya itu kita membuat festival, di situ prototipe buku itu pernah dibuat di tahun 2018 gitu ya festivalnya. Kemudian setelah programnya selesai tuh saya baru bisa fokus untuk menulis, kemudian melayout buku, kemudian melihat gambar, meminta bantuan ilustrator, mentranslasikannya. Jadi awalnya itu saya sudah meminta tolong dengan Gue Ari Galeri, dan Gue Ari Galeri sangat welcome membantu. Cuman pada cetakan pertama pada saat itu ada buku lain yang diterbitkan, jadi kita tidak berjodoh. Jadi jadi pas pertama kali itu diterbitkan di Dompu itu coba untuk self publishing sendiri, dan ternyata responnya bagus banget. Ada kurang dari 1,5 bulan tuh bukunya laku 40, dan kemudian dicetakan kedua itu di tahun kemarin di bulan September, kemudian diterbitkan kembali dan dibuat acaranya itu diskusinya itu di Gua Galeri. Nah, selain dari buku Dada Dompu sendiri, sebenarnya juga sama dengan Mbok Nati. Kami juga memiliki usaha sosial yang dinamakan Do Dompu yang memang kemudian bergerak untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif gitu dengan
kolaborasi dan juga melalui remote cooperation gitu. Kurang lebih sih kayak gitu dulu sih, Mbak Karen. Gitu. Mudah-mudahan kejawab pertanyaannya. Oke, thank you. Mas Bram, ada pertanyaan kah? Pasti ada. Oke, silakan Mas Bram. Halo Mas Setio, apa kabar? Halo Mas Bram. Iya, kayaknya kita ketemu di M-Block ya Mas? M-Block, bener banget. Di Pop Market ya? Iya, Pop Market sama Elanusa Hitam ya saya. Oh. Oke, apa namanya? Yang mungkin yang mau saya tambahin, waktu itu kalau nggak salah anak-anak dari Nucale sempat ngobrol sama Mas juga ya mengenai buku itu ya? Iya, betul banget. Nah, ternyata mungkin secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh Mas Setio itu cukup menginspirasi teman-teman yang membawa brand dari timur juga untuk membuat photobook sepertinya, gitu. Biasanya kan concern mereka kan bikin produk, ya kan? Bikin produk, bikin brand itulah dan ternyata ketika ada buku itu photobook itu tuh cukup memberi inspirasi juga buat mereka. Artinya perlu didokumentasikan dengan sedemikian terkonsep gitu loh, agar yang mungkin tadi Mas bilang itu keindahan alamnya, terus narasi budayanya bisa tersampaikan dengan baik gitu Mas. Terus dan yang mau saya tanya, dari buku itu apakah pernah disounding ke dinas pariwisata atau mungkin bagi masyarakat di Dompu sendiri itu bagaimana terhadap buku itu gitu? Oke. Baik, saya jawab ya Mas ya. Oke, jadi pas pertama kali buku ini keluar dan terbit, saya ngelihat ada dua nih respon, baik satu dari pemerintah, satu dari masyarakat. Cuman saya ngambil yang positif dulu, masyarakat. Jadi sebelumnya kenapa saya bikin buku ini juga, jadi ketika pertama kali masuk perpustakaannya, itu di perpustakaannya bukunya tuh sama sekali tidak ada yang menjelaskan mengenai potensi yang dimiliki Dompu saat ini. Mereka itu lebih banyak ribut mengenai kerajaan, maksudnya garis kerajaan gitu, dan setiap penulisnya itu mencoba untuk mengukuhkan bahwa dirinya itu adalah garis keturunan raja. Karena terjadi ada aspek historis di mana kemudian Dompu itu kemarin itu dirusak Majapahit sehingga historisnya juga dirusak. Nah, berangkat dari kasus itu saya melihat bahwa tempat seindah ini nih perlu buku yang bisa menjelaskan potensi alamnya gitu, dan saya berpikir bahwa itu akan sangat baik dengan sisi visual. Nah, ketika saya sampaikan itu ke masyarakat dan penggiat budaya, mereka menganggap bahwa ini adalah buku terbaik yang dimiliki oleh masyarakat Dompu, dan yang saya sedikit haru juga itu sebenarnya adalah usaha keras ini melalui buku ini kemudian itu memberi sesuatu insight yang masyarakat sendiri itu belum tahu banyak gitu. Jadi masyarakat sendiri itu bingung gitu, dan mereka bilang kalau mereka tuh merasa tertampar gitu. Kenapa mereka merasa tertampar? Karena kok ada orang lain gitu dari luar Dompu yang kemudian berhasil bikin buku ini gitu. Dan kemudian ya karena ada buku ini kemudian ada komunitas baru isinya anak-anak muda yang emang kemudian itu juga terinspirasi dari buku ini. Mereka itu bergerak kemudian melakukan gerakan-gerakan lingkungan, kemudian mereka juga membuat dokumentasi dan kemudian mereka mempromosikan dokumentasi dalam bentuk video dan foto melalui akun media sosial. Jadi gerakan itu mulai tumbuh gitu. Itu bisa dipicu dengan karya yang kemudian yang berusaha untuk mewakili lokus daerahnya. Itu bagi masyarakatnya. Cuman sayangnya ketika pertama kali saya menunjukkan buku ini gitu kepada bupatinya, saya sebenarnya sungguh kecewa sih. Jadi ketika buku ini saya sampaikan kepada bupatinya melihat, wah ini bagus ya, dibuka dari halaman awal sampai halaman terakhir. Kemudian dia melontarkan dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu adalah, loh, kok nggak ada muka saya? Dia bilang kayak gitu. Nggak ada muka saya loh. Ini kenapa kok nggak ada muka saya pertama? Dan kedua, loh kok nggak ada jagungnya? Dia bilang. Jadi Dompu itu menggalakkan program monokultur ya dengan menanam banyak jagung, dan itu merusak lingkungan gitu. Dan saya harus memberikan pengertian lebih bahwa buku ini mengenai heritage gitu.
Kurang lebih demikian. Jadi apa sih yang orisinil dari Dompu gitu. Dan kemudian setelah dari situ tuh tidak ada maksudnya tidak ada perhatian lagi ya, baik dari pemerintahnya dan juga dinas pariwisatanya dan lain-lain. Kalau dibilang kecewa memang. Tapi pada dasarnya kemudian saya belajar bahwa ternyata memang kita tidak bisa melulu rely on pemerintah, meskipun memang tugas kita juga gitu sebagai orang yang privilege dan knowledge gitu untuk bisa mempersuasi pemerintah. Tapi kalau saya kan tinggal di Jakarta, di sana di Dompu, tanpa ada pertemuan yang intens rasanya sulit gitu. Dan bukan hanya saya yang sebagai outsider, masyarakat setempat pun itu udah bersusah payah gitu untuk mempengaruhi kebijakan agar berorientasi kepada sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Tapi memang pemerintahnya masih berpandangan tradisional dan masih mengandalkan produk-produk alam dari agrikultura, jadi sebenarnya nggak masuk, meskipun potensinya ada, kurang lebih gitu. Dan itu sebenarnya kami sedang usahakan juga sekarang, nyari formulasinya. Kurang lebih gitu sih, Mas Bram. Oke, mungkin yang saya bisa simpulkan, apa yang Mas Setio lakukan itu pada dasarnya basicnya adalah panggilan jiwa kali, Mas ya. Mungkin yang saya bilang ya. Karena ya mungkin tadi bilang, bahkan orang dari sana pun tidak terpikirkan untuk melakukan itu mungkin ya. Jadi ketika kita membawa sesuatu narasi budaya, maka itu panggilan jiwa itu bukan buat semua orang, hanya orang-orang tertentu aja gitu. Tapi ketika kita bisa mendeliver itu dengan baik, maka ya itu muncullah movement atau yang tadi Mas bilang itu orang-orang di sana sudah mulai konsen terhadap budaya, itu kan aktivitas-aktivitas yang membangun, dan itu cukup bagus. Artinya kita tidak perlu berkoar-koar terlalu besar, dengan produk yang sesimpel itu pun juga bisa, Mas, gitu ya, Mas. Betul banget. Ya. Pokoknya saya apresiasi bukunya juga kan sudah sempat saya lihat juga kan waktu di M-Block, itu juga bagus. Ya semoga mungkin ada next volume atau dombu-dombu selanjutnya lah, atau mungkin daerah-daerah yang lain yang bisa diekspor sama Mas Setio. Iya, sebenarnya kalau saya sendiri tuh tengah mengusahakan, maksudnya di sini tuh saya kenal deket banget kan dengan Mbok Natih dengan Indonesia. Kemarin kita udah mulai diskusi nih, maksudnya terkait dengan, ternyata buku visual juga punya peran ya dalam merepresentasikan daerahnya. Makanya kemarin tuh udah sempet ngomong lah sama Mbok Natih, apa nih yang bisa kita kolaborasikan nih terkait dengan buku, dan nggak menutup kemungkinan, Mas, maksudnya dengan Nucalale saya juga kenal dengan Afim gitu. Mungkin dengan hadirnya buku ini, saya mungkin bisa terlibat di dalam proyek kolaborasi selanjutnya. Begitupun juga terkait dengan produk, terkait dengan usaha sosialnya nantinya. Gitu sih paling, Mas Bram. Gitu, tetap diusahakan. Oke. Satu lagi Mas, lupa. Boleh. Memasukkan simbol-simbol ini nggak, culture-nya Dompu nggak di buku itu? Saya lupa. Dimasukkan, Mas. Jadi ada beberapa hal, misal kayak tradisi berpakaian, ada namanya tuh Rimpu. Ini ada bukunya. Jadi misal kayak simbol-simbolnya kayak gini. Kayak tradisi berpakaian, terus ada beberapa hal sih, dan memang tidak lepas juga dari tenun. Jadi tradisi berpakaian ini juga menggunakan tenun. Jadi mulai dari alam dan juga tradisi, semuanya sih saya usahakan untuk rangkum di dalamnya gitu. Oke, Mas Setio, terima kasih waktunya. Lanjut Mbak Karen. Oke, terima kasih Tio. Sekarang lanjut ke Mas Onggo. Ada pertanyaan dari peserta di Zoom ini. Sebentar. Oke. Pertanyaan dari Inu Aromi. Bertanya untuk Mas Onggo, adakah tantangan dalam melaksanakan proyek tersebut, baik secara alam maupun masyarakatnya? Ya, Mas Onggo, silakan menjawab. Oke. Kalau tantangan sebenarnya apa ya? Karena itu kan hal baru ya buat saya, sebenarnya itu menarik semua sih. Karena begitu sampai di Sumba, sebelumnya saya bekerja di Wakatobi, nanti habis itu saya pindah ke Sumba dengan alam yang berbeda, maka cukup menarik. Karena saya kerjanya di hutan, terus banyak ketemu masyarakat juga. Saya sebenarnya lebih tertarik ke satwa awalnya, tapi juga ketika ketemu masyarakat juga menarik. Jadi ya sebenarnya tantangannya juga nggak banyak ya. Paling apa ya?
ya karena saya menikmatinya jadi seolah tidak ada tantangan. Ya paling bahasa juga pengaruh ya, karena mereka juga kalau yang di sekitar di kampung-kampung itu pakai bahasa mereka sendiri komunikasinya, tapi itu sebenarnya nggak terlalu masalah. Kemudian jarak tempat kerja saya dari kota bisa dicapai dengan 5-6 jam lah. Jadi ya untuk melihat lebih jauh ke kampung-kampung butuh beberapa hari, dan ketika perjalanan semacam itu kan untuk makanan jelas nggak teratur, terus mencari penginapan juga kita kadang nginep di rumah orang, jadi sebenarnya bukan masalah juga sih, malah menarik sebenarnya. Cuma memang tidak semua fasilitas yang bagus dapat kita nikmati, tapi itu bagian dari pekerjaan juga. Itu Terus selanjutnya ini tadi kan dijelaskan juga bahwa ada beberapa tempat yang terbakar ya Mas ya. Nah, penasaran bagaimana perkembangan situasi di Taman Nasional Matalawa setelah Mas Onggo kembali berkunjung lagi ke sana? Ya mungkin nggak di Matalawa aja ya, lebih luas lagi di masyarakatnya. Yang jelas lebih ramai ya. Sumba sekarang jadi destinasi favorit wisata. Semua orang ke sana lah. Sejak ada beberapa karya film di sana. Ya, makanya juga komunitas Sumba Elul ini juga merasakan perubahan. Bahkan dari sebelum ramai ini mereka juga sudah mulai memperkenalkan lagi, menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang dulu katanya anak-anak perempuan itu juga pakai sarung untuk acara pesta pun malu ya. Tapi mereka kembali mempopulerkan lagi sampai akhirnya ya sekarang orang semakin bangga gitu menggunakan kain-kain tenun mereka. Oke. Ya perubahan yang terasa itu sih. Berarti tadi yang kayak terbakar itu agak tragis juga ya Mas ya. Berarti yang tadi yang difoto Mas Onggo itu memang udah tinggal sejarah aja, tinggal kenangan aja gitu. Dan apakah ada apakah diperbaiki lagi tempat itu atau ya sudah dibiarkan saja dan dibangun bangunan baru? Nah sebenarnya penyebab terbakar juga banyak versi ya, karena sebenarnya kalau kita lihat di Sumba Barat itu tingkat kriminalitasnya lebih tinggi dan banyak cerita lah orang bisa dibunuh di pasar gitu, tempat umum, terjadi pertikaian, dulu masih ada perang suku juga, dan itu sebenarnya benar-benar terjadi sih pembunuhan di tempat umum sampai sekarang bahkan, tapi itu hanya untuk masyarakat lokal di sana sih antar suku mereka. Nah kebakaran itu juga pemicunya bisa tidak sengaja atau ada juga yang bilang itu sengaja dibakar gitu. Karena untuk mendapatkan bantuan renovasi gitu. Karena pemerintah di sana juga sedang menyiapkan dana untuk renovasi rumah adat. Mungkin mereka iri di desa sebelah dapat kok di sana tidak gitu. Nah sementara penggantinya adalah menggunakan konstruksi dari semen. Nah itu juga jadi kendala juga ketika melihat di sana ternyata rumah-rumah adat yang direnovasi itu malah menggunakan semen, bukan menggunakan kayu-kayu seperti yang terdahulu gitu. Dan banyak juga sih rumah adat yang tidak kondisinya udah semakin rusak ya. Di Sumba Timur sendiri sudah banyak kampung-kampung yang hilang. Orang lebih banyak menggunakan seng sebenarnya. Kalau di Sumba Timur sangat terasa kampung-kampung adat sudah mulai ditinggalkan, orang pindah ke daerah lain. Kalau di Sumba Barat masih banyak beberapa kampung
Meskipun kalau di pinggir jalan ya rumah-rumah itu sudah mulai atapnya udah mulai banyak menggunakan seng. Oke. Dari teman-teman atau Mas Gram ada pertanyaan sebelum kita beralih ke Daeng Yusuf? Halo. Ya. Ya. Halo Mas Onggo. Halo Mas. Ya, jujur tadi saya sempat ke-skip ininya presentasi, cuman ada beberapa hal yang mau saya tanyain sih sebenarnya. Tapi saya sempat lihat beberapa konten di Instagramnya, foto-fotonya. Pertama ada pengalaman yang yang paling berkesan nggak ketika dalam mendokumentasikan karya-karya Mas Onggo itu yang benar-benar yang tidak terlupakan gitu. Yang kedua, ketika Mas Onggo mengambil itu, apakah sendiri, apakah ada yang menemani orang, misalnya dari warga sekitar gitu. Dan yang setahu saya orang-orang di timur itu kan tidak terlalu biasa untuk kayak diambil, didokumentasikan dan sebagainya. Nah itu ada ini nggak sih tantangan-tantangan tertentu ketika Mas Onggo mengambil karya itu, mengambil dokumentasi itu? Oh ya, kalau sebenarnya masyarakat sudah cukup terbiasa ya Mas. Kalau saya kebanyakan sendiri kalau misalnya motret di sekitar kota di Waingapu ya. Kalau di kawasan di sekitar tempat kerja saya di Taman Nasional itu biasanya memang sama orang lokal di sana. Gitu. Kita ajak, saya nggak pernah sendiri juga karena biar ada yang membahasakan juga gitu. Ya, sebenarnya pengalaman yang paling berkesan lah buat saya adalah ketika sebenarnya secara tidak sengaja saya bertemu masyarakat yang sedang tarik batu kubur. Jadi di tahun 2016, 2015 ya, itu masih ada masyarakat yang menggunakan batu kubur itu ditarik gitu. Jadi masyarakat bergotong royong menarik batu sepanjang lebih dari 1 kilo untuk prosesi pemakaman. Jadi memang ramai sih, dan itu memang jarang. Itu kebetulan banget tuh bisa ketemu yang kayak gitu. Sama kemudian ada raja. Di sana kan ada beberapa kerajaan ya, bukan kerajaan semacam di Jawa ya, tapi ada klan-klan bangsawan gitu. Ada yang kebetulan di Tawi di dekat kawasan saya. Itu ada seorang raja yang cukup terkenal meninggal, kemudian setahun kemudian dimakamkan. Nah, proses pemakaman ini yang dihadiri banyak orang karena dia raja yang cukup dikenal. Bahkan Gubernur NTT pun datang, banyak pejabat, dan itu prosesinya 3 hari 3 malam. Setiap pejabat datang disambut dengan tarian, karena mereka membawa kuda, membawa kerbau sebagai persembahan untuk keluarganya, ada kain. Nah, itu dirayakan sih. Nah, begitu hari terakhir ketika pemakaman juga semakin ramai orang. Nah, itu sebenarnya tidak terlupakan juga sih, karena proses pemakaman yang paling besar di Sumba terakhir itu sih. Oke. Ya cukup. Ya. Cukup sih. Terima kasih Mas Onggo. Selanjutnya kita ke Daeng Yusuf Wahil. Oke. Tadi kan terlihat bahwa memang yang mengambil air itu kebanyakan para perempuan. Kemanakah para laki-lakinya? Kenapa mereka nggak ikutan menimba air? Ya, makasih Mbak. Tadi kan rata-rata memang perempuan yang beraktivitas di sungai. Laki-laki yang notabene ini kan melaut. Jadi
yang beraktivitas ini subuh berangkat itu perempuan, ketika sang suami setelah melaut kadang membantu mereka mengambil air dengan menggunakan perahu. Tapi masyarakat yang tidak memiliki perahu, mereka berjalan kaki dan setelah mengisi ratusan jerigen dengan air bersih itu mereka berenang untuk kembali ke sebagian. Ada beberapa kampung yang beraktivitas sebagai pengambil air di dusunnya masing-masing. Nah, itu mereka ada sampai ke muara untuk wilayah pesisir. Ada istilah di Mandar itu si Bali Pari, di mana aktivitas laki-laki itu kan melaut, selain ketika perempuan ada menenun, tapi yang ada di Kecamatan Tinambung sebagian beraktivitas mengangkut air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tinambung. Karena itu tadi hampir semua sumur yang ada di sana airnya payau dan betul-betul mengandalkan air sungai itu. Oke, ya. Tadi menarik juga ya bahwa memang mereka lebih suka minum air sungai dibanding air galon. Iya. Saya penasaran kira-kira penyakit apa aja sih yang timbul? Itu kan, Mbak. Sampai saat ini ketertarikan saya itu juga, sebelum memotret itu saya sempat bertanya-tanya, sampai saat ini warga sekitar khususnya di Kecamatan Tinambung itu apa ada yang pernah merasakan sakit perut atau diare dan sebagainya itu, dan mereka meyakini dan saat itu mereka katakan sampai saat ini belum ada dan meyakini sebagai obat. Bahkan orang khusus di daerah Tinambung itu ketika merantau misalnya di Makassar atau di mana, mereka kadang minta dikirimi air dari Sungai Mandar itu. Bahwa terus ada istilah untuk di Sulawesi Barat khususnya Mandar dan Mamuju, ketika kita meminum airnya Sungai Mandar bahwa kita sudah diakui sebagai orang Mandar. Seperti itu. Nah, itu ketertarikan saya kenapa memotret ini sejak 2017 itu, nilai historinya besar sih, Mbak. Sungai dan perempuan dan lingkungan. Kita berbicara Mandar, nama suku Mandar itu berasal dari nama sungai ini, sehingga ada nama suku Mandar. Nah, ini yang cerita-cerita ini yang saya temukan di budaya yang ada sekarang. Bahkan itu mereka percaya, salah satu teman pegiat literasi juga, Muhammad Ridwan Alimuddin, ketika orang tuanya sakit di Rumah Sakit Wahidin di Makassar itu sekitar 5 liter jerigen 5 liter itu diisikan air untuk dikirim ke rumah sakit, dia konsumsi. Itu air murni yang nggak dimasak kan dari ya? Sungai, tidak dimasak, tidak disaring dari itu tadi, ada prosesnya yang tadi dijernihkan. Terus saat menjernihkan itu sambil menyanyi dia, Mbak, yang tadi dalam bahasa Mandar itu pesawo pota petama randang, keluarlah keruh, masuklah jernih. Dan cerita ini pernah dipublish di Nat Geo Indonesia edisi Mei tahun lalu. Itu jadi kayak doa-doa mereka ya, yang mengambil air. Ya. Aparanya setelah saya konfirmasi ke Dinas Kesehatan kan jarang sosialisasi terkait itu. Mereka tidak tahu, jadi saya ke Dinas Lingkungan Hidup terkait pencemaran, dan ini di situ pencemarannya berat. Sudah tercemar berat, pestisida di hulu sungai. Teman pernah lakukan ekspedisi Sungai Mandar yang ditemukan sepanjang bantaran Sungai Mandar ini sampah rumah tangga, bekas-bekas racun pestisida apa dan sebagainya. Saat motret pun waktu itu di seberang sungai, orang yang lagi minum air ada yang mandi otomatis pakai deterjen apa. Nah, ini setelah dipublish ternyata sebelumnya belum ada yang penelitian khusus tentang Sungai Mandar ini terkait kebersihannya dan partikel-partikel apa yang ada di sana, tercemar seperti apa. Oke, menarik. Ini kayak jadi Sungai Gangga di India ya, dan ini Sungai Mandar. Ya, dan kalau berbicara sungai kan kebanyakan di Nusantara dan kebanyakan itu kita kebudayaan terbentuk dari sungai. Kerajaan Sriwijaya di Sungai Musi, Kutai Kartanegara, di Mahakam kan rata-rata peradaban itu munculnya di sungai. Oke. Dari teman-teman atau dari Mas Kram ada yang mau pertanyaan? Iya, halo. Ya ada. Halo Mas Yusuf. Iya, Mas. Ya, salam kenal sebelumnya ya Mas. Tadi saya udah sempat lihat
presentasinya tadi yang tentang foto-fotonya, mungkin ada beberapa yang mau saya tanyakan. Tadi kan saya lihat foto-fotonya ada yang foto di darat sama ada angle-angle yang dari atas ya Mas? Iya. Nah itu apakah memang memakai drone atau memang usahanya lebih effort, misalnya naik ke pohon atau kemana? Karena perspektifnya cukup tinggi kan tadi saya lihat. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Mas ketika mendokumentasikan apakah ikut mencoba merasakan air itu? Iya. Maksudnya kayak benar-benar observasi langsung gitu. Apa hanya mendokumentasikan saja? Iya. Oke Mas. Yang terakhir, apakah dari apa yang Mas dokumentasikan itu pernah direspon atau dilihat dari media luar atau media-media nasional yang lain? Itu aja. Makasih Mas. Yang pertama, tadi terkait foto yang dari atas itu, kebetulan itu saya motret jembatan dan masih manjat lagi sih untuk dapat gambar yang dari atas tadi. Dari kebetulan di situ jalur Trans Sulawesi. Saya manjat untuk dapat gambar yang mereka rame-rame itu. Terus untuk konsumsi, ya kebetulan ketika saya motret kan mondar-mandir dari Makassar ke Tinambung, saya otomatis numpang sama di rumah warga, kebetulan ada teman. Dan selain mengkonsumsi di rumah, saat di sungai, saya harus mencoba karena bagaimana caranya saya menceritakan kalau tidak pernah mencoba, dan masyarakat saat motret suruh coba tes juga airnya, dan ketika yang tadi bahasanya ketika kita minum air Mandar bahwa kita dianggap orang Mandar, dan faktor itu juga menjadi kedekatan saya ke mereka, bisa mengeksplor mereka sampai ke rumahnya dan itu. Terus yang ketiga terkait respon pemerintah atau ya media luar. Media. Kebetulan waktu itu kan saya pertama motret 2017 waktu masih di harian lokal di Makassar, tapi menurut saya tidak tuntas, jadi saya penasaran. Saya harus kembali ke tempat ini untuk explore lebih mendalam. Kebetulan saya juga orang Sulawesi Barat, beda kabupaten saja, namun domisilinya di Makassar. Setelah resign dari harian di Makassar, saya mencoba mondar-mandir untuk explore ini, dan sempat nawarin pada saat itu kan saya juga motret untuk AFP, motret untuk AFP. Saat itu respon sangat banyak media-media yang memakainya. Awak air sedunia tempat dipakai. Terus selain media ada beberapa LSM, dia ada yang dari Jerman, dia masuk lewat Facebook saya, Instagram, cari tentang kondisi sungai ini. Nah itu yang kedua terkait, dan saya pitching ke Nat Geo tertarik, dipublish lah di edisi Mei tahun lalu. Sebenarnya ini long time project Mas, masih saya lanjutkan karena menurut saya sangat menarik, karena PDAM yang ada di sana juga masih sangat, saya rasakan waktu nginap di rumahnya warga, karena kita ambil air di sungai untuk mandi dan irit air untuk mandi karena aliran PDAM itu tidak berfungsi, dan tempat penampungan air di daerah-daerah setiap dusun itu banyak yang tidak berfungsi lagi. Karena itu tadi kendalanya lagi di masyarakat ketika sungai ini kan sering meluap karena sudah di daerah hulu itu sudah pembabatan ketika meluap otomatis mereka tidak ambil air lagi di sungai. Mereka ibu-ibu ini tadi dia menggunakan air hujan karena setiap hari, dan di sana saya lihat setiap warga itu membeli tiap hari untuk stok air ini. Itu Mas, itu sementara. Tadi pas diminum ada reaksi nggak yang dirasakan? Nggak ada Mas, biasa-biasa. Oke. Terus lagi tadi ada pertanyaan nih Mbak Karen ya, tadi ada dari Atina Ardianto. Gimana rasanya airnya Kak? Ya, airnya seperti air biasa yang kebanyakan, Mas. Oke. Ya, mungkin sekarang waktunya sudah lewat banget, lewat setengah jam. Kita sudah akhiri dulu
malam hari ini. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang mau berbagi kisahnya. Untuk minggu depan kita akan ada kisah lainnya, jadi nantikan di sosial media Home Bookstore dan Bu Ari Galeri. Sebelum kita akhiri, kita bisa foto bareng dulu kali ya, Mas Gram. Ya, mungkin teman-teman yang videonya dinonaktifkan bisa dinyalain, mungkin bisa bareng-bareng foto. Mungkin bisa bareng-bareng foto, untuk kita bisa foto bareng. Oke. Kita bisa foto bareng. Siap aba-aba. Siap aba-aba ya. Oke. Itu seperti Kakak Gusti itu baru masuk ya Kakak Gusti. Oke, kita foto ya. 1, 2. Oke, terima kasih banget teman-teman yang telah hadir. Untuk rekamannya bisa dilihat di Facebook ataupun YouTube Bu Ari Galeri setelah ini. Sampai ketemu lagi di diskusi berikutnya. Sampai jumpa. Thank you semua.